Halo Sobat DHB, perkenalkan saya Ibu, mana ya namanya? Oh ini, Ibu Sugih ya. Saya sebagai salah satu dosen di program S1 Kesmas dan juga di S2 Kebidanan. Pada kesempatan ini saya ingin bercerita ya bahwa selain sebagai dosen di sini saya juga pengelola program relaksasi seni usik wiwitan. Apa itu relaksasi seni usik wiwitan ya? Jadi di sini bentuk relaksasi yang membuat kita bisa lebih tenang, lebih happy, lebih bahagia gitu ya. Apa sih kok namanya usik wiwitan gitu ya? Usik apa musik gitu ya? Jadi usik wiwitan itu dari bahasa Sunda, dari filosofi Sunda. Usik itu bergerak, wiwitan itu mula-mula. Kenapa dikasih nama seperti itu? Kita flashback deh ke zaman kita waktu bayi, atau kita lihat anak kecil deh, bayi gitu ya. Kan bayi itu selalu happy kayaknya ya. Kalau nangisnya cuma bentar, nggak kayak kita. Kalau udah nangis bisa berjam-jam, bisa berhari-hari sedih gitu ya. Beda dengan bayi. Kalau bayi itu sesaat ya, sesaat, dan dia abis nangis, lagi nangis dikasih permen langsung ketawa lagi gitu ya. Beda dengan kita. Nah, seni usik wiwitan itu membuat kita kembali ke fitrah ya. Jadi kembali ke fitrah tuh bahwa sebetulnya fitrah kita sebagai manusia tuh selalu happy, selalu senyum, selalu bersyukur kayak bayi ya. Kasih permen seneng, dikasih mainan seneng gitu ya, dikasih apapun dia seneng dan melihat sesuatu yang baru gitu ya. Beda dengan kita, dikasih permen, apaan nih, cuma dikasih permen doang kan gitu ya. Nah, jadi dengan latihan relaksasi ini membuat hati kita lebih tenang. Yang suka galau-galau nih ya, biasanya kalau seusia remaja atau mahasiswa, apa ya yang suka bikin galau? Misalnya percintaan ya, ini yang paling seru dibahas ya. Bucin, budak cinta ya. Kenapa sampai ada istilah bucin ya? Diperbudak oleh cinta, karena ternyata dalam sebuah penelitian, cinta itu ternyata dia punya energi yang paling powerful di dunia ya. Jadi kalau kalian sudah jatuh cinta ya, itu lautan kan ku seberangi bisa ya, gunung kan ku daki bisa. Kenapa? Karena dia energi yang paling kuat di dalam hati kita gitu, yang membuat kita sanggup melakukan apapun. Nah, coba yang pernah jadi bucin ya, pernah nggak disuruh pacarnya, beb, aku lapar nih, pengen beli, pengen makan apa gitu ya, itu mau aja ngebela-belain ya, dibawain ke rumah pacarnya gitu ya. Itu karena apa? Karena saking cintanya, saking sayangnya gitu ya. Nah, sekarang justru energi cinta itu yang harus kita manfaatkan. Gimana caranya? Jangan sampai kita jadi bucin terus nanti pacar kita atau teman kita apa sih istilahnya, ngetelikung ya, pacar kita diambil teman, waduh, rasanya dunia hancur gitu ya, hidup sangat sengsara gitu. Jangan seperti itu, justru kita harus selalu ambil positifnya ya. Nah, gimana kita bisa berpikir positif saat kita ditikung? Nah, itulah salah satunya terapi yang saya lakukan dengan seni usik wiwitan. Dengan seni usik wiwitan membuat pikirannya rileks, hatinya enggak dak dikduk dak dikduk dak dikduk. Nah, biasanya dak dikduk dak dikduk itu karena kitanya stres, menyimpan emosi yang negatif gitu ya. Nah, gimana caranya supaya itu tenang, rileks ya? Caranya gampang, pegang aja hatinya, tarik nafas yang dalam gini ya. Allah, panggil Allah yang maha memiliki cinta. Makanya kalau orang muslim itu kan segala sesuatu dimulainya dengan Bismillahirrohmanirrohim, dengan nama Allah yang maha pengasih dan penyayang gitu ya. Wah, ini jadi kayak Mamah Dedeh nih ya. Tapi bener ya, Allah itu juga memulai segala sesuatunya dengan Rahman dan Rahim, kasih dan sayang gitu ya. Jadi Allah aja memang selalu mengutamakan cinta gitu ya. Makanya wajar kalau kita di dunia juga banyak yang menjadi bucin gitu ya, budak cinta. Tapi gimana caranya rasa cinta itu menjadi positif? Nah, balik lagi ke yang tadi, saat kita sedih, ditikung ya, pegang dadanya, tarik nafas, yakin bahwa dia memang tidak baik buat kita gitu ya. Ibaratnya kayak gini nih, kalau kita ditikung tuh kayak Allah tuh ngobrol sama kita, kamu tuh pakai ibaratnya pacar kita itu baju gitu ya, kamu tuh nggak cocok baju yang itu, buka bajunya,
aku ganti yang lebih bagus, gitu kata Allah gitu ya. Jadi bersyukurlah kalau ditikung ya, nggak usah susah-susah kita mutusin cowok kita atau cewek kita gitu ya, sudah diambil orang duluan, nanti sama Allah pasti diganti yang lebih baik gitu ya. Nah, tapi gimana caranya kita berpikiran optimis seperti itu? Caranya adalah dengan kitanya rileks. Pertama, terima dulu. Oke, aku ditikung ya, terima ya Allah, terima kasih ya Allah. Kan kita protes ya, otaknya protes, kok berterima kasih sih, udah tahu ditikung berterima kasih gitu ya. Nah, justru biasanya hati kita lebih paham daripada otak, karena hati kita lebih powerful daripada otak. Saya ada satu cerita gini, ini kisah nyata ya. Ada seorang suami, dia itu udah nikah sampai beberapa tahun nggak punya anak aja. Nah, taunya dia pergi ke dokter, terus kata dokter, periksa lab pak, diperiksa lah cairan spermanya. Kemudian hasilnya ternyata A spermatozoa. Apa artinya tuh A spermatozoa? Artinya dia tidak bisa punya anak, artinya mandul. Kemudian apa yang dia lakukan, si bapak ini lakukan? Sampai rumah dia bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena dia paham bahwa kekuatan hati itu lebih kuat dari kekuatan otak. Saat hatinya bersyukur, otaknya protes, bener nggak? Udah tahu kamu divonis mandul, masa bersyukur gitu ya? Tapi hatinya bilang, pokoknya saya harus bersyukur. Apa yang saya syukuri? Saya bersyukur karena sekarang saya tahu bahwa yang menyebabkan kita tidak punya anak adalah saya, bukan istri saya gitu. Jadi bersyukur. Jadi setiap hari dia terus bersyukur. Saya bersyukur, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Tuhan, terus setiap hari gitu. Seminggu kemudian dia periksa lagi ke dokter. Nah, sekarang giliran dokternya kaget. Pak, bapak berobat ke dukun mana katanya gitu. Lah, emang kenapa dok? Kok sekarang ada sekian persen sel sperma katanya gitu. Ya saya nggak tahu, pokoknya yang saya lakukan setiap hari bersyukur aja, dan yakin Allah akan memberikan yang terbaik gitu ya. Nah, itulah kekuatan bersyukur. Jadi apapun yang menimpa diri kita, yang pertama dilakukan adalah bersyukur aja dulu. Walaupun otaknya protes, kenapa saya harus bersyukur? Pokoknya tanamkan aja dalam hati dulu, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Tuhan sudah memberi berkat ini gitu ya. Berkat di telikung misalnya yang tadi ya. Nah, sesudah itu tenangkan hati, atur nafas yang tenang, rasakan bahwa Allah itu sayang sama kita dan akan memberikan yang jauh lebih baik. Begitu ya. Jadi untuk saat ini saya baru bahas telikung aja dulu deh gitu ya. Nanti kita bahas yang lain-lain. Terima kasih.